Tertembak tapi kurang tepat karena masih dapat bergerak. Mereka berkelahi, jatuh ke atap mobil. Sang penembak bertanya, "Apa rencanamu?" Sang target menjawab, "Tidak ada." Dialog aneh antara penembak dan targetnya. Bahkan lebih aneh lagi, mereka kini menjadi suami istri dan sedang berlibur menginap di suatu resort di Polandia. Sang suami bernama Joe dan istrinya bernama Lara. Pagi ini mereka ingin bertemu pasangan Perancis yang juga sedang berlibur. Mereka terlibat percakapan hangat. Pasangan suami ini bernama Roland dan Brigitte. Saat ditanya, Joe mengaku berasal dari Amerika dan istrinya dari Brazil. Brigitte ingin ikut tur jalan-jalan ke hutan, tapi Roland, sang suami, tak bisa ikut. Namun, setelah membaca pesan di handphone yang disembunyikan, Lara membatalkan ikut tur bersama suaminya. Kendati Joe bilang mereka sedang berlibur. Mereka akhirnya berangkat, hanya Joe dan Brigitte. Lara tampaknya ke restoran dan Roland telah ada lebih dulu di sana. Pilot dan yang di sampingnya tertembak. Dari percikan darah, penembaknya pasti dari belakang. Di tempat lain, Brigitte heran melihat pesawat terbang rendah karena tak ada lapangan terbang di dekat situ. Lalu terdengar ledakan. Sementara Lara berusaha berkomunikasi dengan seseorang. Pesawat tadi jatuh, Joe meminta agar Brigitte kembali ke resort. Tapi dia memaksa tetap ikut. Mereka mengamati pesawat tersebut dan Brigitte katakan pilotnya ditembak. Joe meminta semua kembali ke resort. Joe mengatakan mereka profesional saat Brigitte bertanya tentang tanda di tubuh salah satu korban. Ternyata alat komunikasi pesawat masih hidup. Yang datang ini Ronald Burbridge dari CIA. Perkataan Joe tadi terekam dan Joe ternyata mantan anggotanya yang telah menghilang selama 5 tahun. Kini mereka berada di Polandia. Kirby, anak buah Burbridge, mengatakan pesawat yang jatuh itu milik DEA. Kalau di Indonesia Badan Narkotik Nasional. Burbridge minta carikan orangnya untuk tangani hal ini. Joe katakan salah satu korban menelan sesuatu. Brigitte tanya, "Telan apa?" Joe menjawab, "Sesuatu yang membuat mereka terbunuh." Brigitte memalingkan muka saat Joe merobek dada korban untuk mengambil sesuatu. Kirby katakan, Chester yang ada di dekat wilayah itu saat ditanya sosok untuk tangani hal ini. Dia jelaskan Joe atau Archibald, nama dinasnya 5 tahun lalu, tugas rutin di Warsawa. Dia ditembak, diculik, tak ada kabar. Kini dia muncul. Kirby tanya apa mungkin dia bergabung dengan Alarum. Di tempat lain, satu pasukan yang dipimpin oleh Orlin mendatangi Joe. Orlin katakan dan tanya apa yang terjadi. Seorang peserta tur menjawab, saat mereka sedang wisata hutan, pesawat ini jatuh. Mereka datang karena ingin menolong. Orlin tanya, kenapa Bridget diam saja? Dia curiga dan menembak. Orlin tanya Joe, apa dia ambil sesuatu? Joe katakan tidak. Orlin todong Joe, namun tak jadi menembak. Saat anak buah Orlin di depan Joe, dia merebut senjatanya dan menyerang Orlin dan pasukannya. Di tempat lain, Lara kirim pesan saat mendengar suara tembakan dan balasannya jaga Roland agar tetap hidup. Inilah Chester. Burbridge memintanya untuk tangani Archibald. Dia menduga Archibald bergabung dengan Alarm dan memerintahkannya untuk menghabisinya. Chester sepakat. Di tempat lain, Joe atau Archibald masih menjadi buruan Orlin dan pasukannya. Joe memang bukan kaleng-kaleng. Dengan terengginas dia menyerang pasukan Orlin. Satu persatu anak buah Orlin berhasil menjadi sasaran pelurunya. Joe kini bahkan dikejar pasukan bermotor. Satu mobil jeep pun berhasil dihentikan. Lalu Joe kini menggunakan jeep itu. Namun jeepnya diberondong peluru dan menabrak pohon.
Joe berhasil taklukkan pengendara motor itu lalu dia melarikan diri. Kirby mengidentifikasi seorang pembunuh bernama Orlin berada di pesawat itu dan dia menduga Archibald dan Orlin bekerja sama untuk alarm. Tapi Burbridge tak sepakat karena Archibald tak pernah kerja bareng siapapun. Orlin melarang anak buahnya mengejar Joe karena akan dihabisi. Dia meminta Joe keluar, jika tidak dia akan habisi mereka yang di resort. Joe tak bereaksi. Orlin akhirnya meminta sebagian anak buahnya ikut ke resort. Chester berada di helikopter. Dia mengeluarkan jarum suntik sambil bicara dengan sang pilot. Joe melihat helikopter dan bergegas mengikuti arahnya. Sementara Lara kini berganti pakaian dan membawa berbagai senjatanya. Orlin telah sampai di resort. Lara mengamati mereka. Orlin mengatakan tak akan ada petugas yang akan datang untuk mereka. Lalu dia memerintahkan anak buahnya ke rumah-rumah yang ada di resort. Lara menemui Roland, memintanya bersembunyi, lalu menutup tirai jendela. Di tempat lain, Joe telah sampai ke kota tempat Chester menginap. Sang pilot yang terkena suntik oleh Chester kini jatuh tewas. Sedangkan Joe mempunyai rencana untuk Chester. Anak buah Orlin kini mencoba masuk ke salah satu rumah di resort dan Lara berhasil menaklukkan mereka semua. Joe berhasil masuk ke suatu toko dan sepertinya dia lapar. Saat Joe menghubungi Burbridge, dia tanya tentang Orlin. Tapi Joe katakan dia tidak tahu. Joe katakan dia dapatkan flash disk dari perut korban di pesawat. Tapi Joe tak tahu apa isinya. Karena Orlin terlibat, pasti ini hal penting. Joe bilang, batalkan Mrs. Chester. Maka dia akan berikan flash disk itu dalam beberapa jam. Burbridge katakan dia akan ampuni kesalahan Joe sebagai pertukaran dengan flash disk. Burbridge katakan Archibald menikahi pembunuh yang menculiknya juga menembaknya. Burbridge juga bilang dia ingin tahu istrinya Archibald bekerja untuk siapa dan apakah dia mempekerjakan Archibald. Kirby katakan atau mereka berdua bekerja untuk alarm. Burbridge menelpon Chester untuk menangguhkan misinya, memberi waktu Archibald mendapatkan pil penerbangannya. Setelah dapat, habis Archibald juga Lara istrinya jika ada di sana. Oke, kata Chester. Chester mendatangi tempat Joe mengintai, tapi sudah tidak ada. Saat kembali ke kamarnya, Joe sudah duduk menunggu Chester. Chester tanya, apa kau sudah dapatkan pil penerbangan itu? Joe bilang, belum. Saat Joe bilang kau tampak letih sekali, Chester bilang, jangan nilai buku dari sampulnya. Chester mengajak Joe minum vodka untuk persahabatan, tapi Joe tidak meminumnya. Chester tanyakan Joe alasan ingin dapatkan pil penerbangan. Apa itu akan jadi tiket pulangnya? Joe bilang tidak. Joe bilang pada Chester, istrinya ada di resort dan dia butuh bantuan Chester. Untuk apa, kata Chester? Orlin ada di sini, jawab Joe. Joe mengambil jarum suntik dan juga cairannya. Joe tanya tentang cairan yang ada di ampul dan Chester bilang, ini penemuan baru, cepat tapi tak menyakitkan. Melihat keluar dan banyak pasukan Orlin bersiaga di bawah. Joe dan Chester kini mulai beraksi dan Joe katakan senang bekerja sama dengannya. Anak buah Orlin katakan yang lain tak mau menyergap dua orang Amerika itu karena mereka gunakan senjata berat. Orlin katakan dia akan ke sana. Costello, anggota DA yang diundang, datang dan bilang dia inginkan flash disk itu dan tak ada kaitannya dengan kalian. Burbridge bilang dia ada masalah dengan mantan anggotanya yang gabung dengan Alarm dan Alarm ingin meruntuhkan jaringan intelijen dunia. Lara berhasil masuk ke gedung
tempat para sandera dikumpulkan. Lara segera menaklukkan penjaganya. Pasukan Orlin menemukan temannya telah jadi mayat dan dimutilasi alat vitalnya. Komandannya memerintahkan anak buahnya memeriksa ke atas. Tak lama kemudian menggelinding ke bawah. Ketika mereka ke atas, satu persatu ditumbangkan oleh Lara. Naas, Lara ditodong dari belakang. Namun Lara menolak menyerah. Perkelahian terjadi. Sang komandan datang. Kini Lara menemui lawan yang sepadan. Lara takluk dan diseret. Para sandera diam ketakutan. Olin menanyai, kenapa anak buah pria itu sembunyi sedangkan mereka dibayar untuk bertempur? Orang Amerika itu dapat bantuan dan mereka memiliki senjata hebat. Olin perintahkan mereka ke pintu masuk hotel dan memberondongnya. Olin katakan, dia yang seharusnya ditakuti bukan orang Amerika itu. Chester tanya Joe, apa yang Olin lakukan? Joe jawab, Olin membunuh anak buahnya. Chester tanya, siapa yang berhasil melukainya? Joe bilang, kejadiannya 5 tahun lalu. Dia kini jadi istrinya. Chester bilang, dia senang tapi juga kasihan padanya. Chester tanya, apa istrinya bergabung dengan Alarm? Joe bilang ya, dan dia juga agen ganda. Tapi dirinya tidak. Chester minta dibantu berdiri. Namun dalam sekelebat tangan Joe terkena jarum suntik. Joe bilang, kau katakan tadi akan membantuku. Ya, waktumu hanya sejam untuk selamatkan istrimu. Sesuai pengaruh pengobat itu. Chester menembak tiang listrik dan kamar mereka pun menjadi gelap. Olin bilang, jika kalian masuk jangan berhenti. Kalau perlu robohkan gedung ini biar mereka tertimpa. Olin perintahkan mereka masuk. Dengan mudahnya Chester dan Joe tumbangkan anak buah Orlin. Mereka berhasil mendobrak dinding dengan menembaki sebelumnya. Flash disk Joe terjatuh. Saat ingin diambil, Chester berhasil lebih dulu mendapatkannya. Di tempat lain, sang komandan katakan Yuri temannya. Lara tanya siapa Yuri? Pria yang kau mutilasi, jawabnya. Jika kau tak mau terus disiksa, hubungi orang Amerika itu dan serahkan flash disknya. Lara bilang, berikan handphone satelit miliknya dan dia akan jelaskan padanya. Saat handphone diserahkan, langsung meledak. Lara bertarung lagi. Dia berhasil mematahkan tangan sang komandan. Perkelahian berlanjut, masih berimbang. Namun saat ingin merebut pisau, perut Lara tertancap. Sang komandan bertanya, kau kerja untuk siapa? Alarm, jawab Lara. Artinya panggilan bertempur. Dan dia tak bekerja untuk suatu negara atau pemerintah, tapi untuk diri sendiri. Roland menurut Kirby bangkir, namun dia tak terlibat. Costello tanya apakah Archibald dan Lara kerja untuk Alarm? Mungkin, jawab Burbridge. Costello jelaskan jika flash disk itu jatuh ke pihak lain, maka setengah operasi DEA akan terbongkar. Flash disk itu harus kembali atau lenyap. Burbridge minta Kirby dapatkan koordinat Archibald. Di tempat lain, pertempuran Joe dan Chester melawan pasukan Orlin terus berlanjut. Joe akhirnya maju lakukan pertempuran jarak dekat. Joe kini terbaring di bawah todongan senjata Orlin. Joe jelaskan saat bertugas namanya Archibald dan Orlin katakan dia pernah dengar nama itu. Saat Orlin tanya di mana flash disk itu, Joe tanya balik, apa isinya? Joe bilang ada pada Chester. Orlin katakan Chester dikirim untuk membunuhnya. Joe bilang memang. Joe tanya, kau yang menembak jatuh pesawat yang kau tumpangi? Kenapa tidak, jawab Orlin, hanya dia yang bawa parasut. Joe katakan Orlin tak akan bisa pergi tanpa flash disk karena dia terikat pekerjaannya. Joe katakan Orlin tak akan bisa hadapi Chester hanya dengan pasukannya. Orlin akhirnya setuju bekerja sama dengan Joe. Burbridge katakan pada agen DEA, drone penyerang sudah siap. Burbridge juga bilang pada Kirby dia tak ingin mereka tahu pekerjaan kotornya dan jangan gunakan
peralatan Amerika Serikat. Joe hubungi Burbridge dan bilang, kau membohongiku. Lalu Burbridge katakan, kau ingat cara kita hadapi pengkhianat. Joe bilang dia tak pernah khianati negaranya. Lalu Joe bilang dia tak terlibat urusan alarm dan ancam akan datangi Burbridge setelah bereskan Chester. Burbridge malah bilang, Chester telah dapatkan flash disk itu dan kau telah terkena suntikan QR45 dan akan segera tewas. Olin bilang sekarang Burbridge telah tahu lokasimu. Tapi Joe katakan dia tak bisa kirim orang secara tepat. Joe bilang dia akan membunuh kita semua. Kirby bilang dia berada di desa. Burbridge minta agar serangan drone harus benar-benar menghancurkan. Siap, jawab Kirby. Sebagai agen profesional, Lara tahu apa yang akan terjadi. Dia menumpuk mayat-mayat di meja yang telah dibalikannya. Kini Lala berlindung di balik mayat-mayat tersebut. Drone kini melancarkan serangan ke mobil yang ditumpangi oleh Joe dan Orlin. Gedung tempat Lara pun kini menjadi target ratusan peluru. Di bawah hujan peluru, mobil meluncur dan menabrak gedung tempat Lara berada. Joe mendengar drone datang. Orlin bilang drone mendeteksi panas. Mereka pun mengumpulkan dan membakar buku. Drone terlihat namun tembakan Olin dan Joe luput. Api semakin membesar dan mereka keluar. Gagal lagi, tak ada peluru yang mengenai drone tersebut. Akhirnya berhasil, drone meledak, terkena tembakan. Baru saja Joe lega, Olin todongkan senjata dan katakan barbarisme itu ada manfaatnya. Namun mendadak satu peluru menghajar kepalanya. Belum sempat berbuat sesuatu, mendadak drone lain muncul lagi dan mereka pun lari menolak jadi target. Joe bertanya pada Lara, apa yang kau lakukan setelah ini? Lara menjawab, tak ada rencana. Joe bilang dia juga tidak. Joe meminta Lara untuk duduk dan mengajaknya pulang. Mendadak Chester muncul dan Joe bertanya berapa lama sisa waktunya. Chester jawab sekitar 1 menit atau lebih. Lara tanya, apa maksudnya waktumu hanya 1 menit? Joe bilang, Chester mengira dia suntikkan racun ke tubuhnya. Chester mendadak tahu dan tanya, bagaimana caranya? Joe bilang, dia lihat pilot itu mati dan dia tahu itu pasti karena racun. Dan dia sempat ke kamar Chester. Chester katakan, isi ampul itu seperti air saat dia masukkan ke dalam jarum suntik. Chester tanya, kau campurkan ke vodka? Dan Joe bilang, kau selalu habiskan minuman di gelas. Chester minta penawar racun yang direbut Joe dan dia akan bantu Joe hadapi Burbridge. Chester katakan Burbridge hianati dia juga dan dia akan bunuh mereka semua. Joe bilang Chester pantas mati, tapi dia butuhkan Chester untuk habiskan Burbridge dan lainnya. Joe serahkan penawar itu dan Chester bilang tindakan yang baik. Helikopter muncul, Lara bilang itu pertolongan. Chester bilang justru sebaliknya.